Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. Syukur kita panjatkan kepada Allah atas curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga Allah meringankan langkah kita untuk hadir di majelis Jumat ini. Kita berharap kepada Allah semoga Allah berikan iman dan Islam tersebut dalam hati kita sampai Allah menjemput kita pada waktunya nanti. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para salihin, yang mana kita memohon kepada Allah semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka di surganya. Sidang jemaah rahimahumullah, kita hidup di dunia ini bukan tiba-tiba. Kita hidup di dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh di dalam rahim kita. Dan Allah sudah menentukan takdir hidup kita di dunia ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah qadara maqadir al-khalaiq qabla yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50,000 sana. Allah itu sudah menentukan takdir seorang hamba sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, atau 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya ketika Allah sudah menentukan takdir seorang hamba yang jaraknya puluhan ribu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ini artinya bahwasanya Allah itu menciptakan manusia bukan sia-sia. Allah menciptakan manusia bukan tanpa tujuan. Karena kalau kita melihat di dalam Al-Quran, banyak firman Allah yang menjelaskan tentang tujuan hidup manusia di dunia ini yang masih tidak lama. Rasulullah mengatakan, "Amal ummati ma baina sittina wa sab'in." Usia umat itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang usianya lebih daripada 70 tahun. Jadi usia yang pendek ini, Allah ciptakan kita di usia yang pendek ini bukan tanpa tujuan, tapi ada tujuan. Kalau kita rangkum dari ayat-ayat dalam Al-Quran, tujuan Allah menciptakan manusia itu dua. Yang pertama adalah linakuna abidin, supaya kita menjadi seorang hamba. Hamba di sini artinya adalah seorang manusia yang selalu menyembah Allah, melakukan apa yang Allah perintahkan dalam perkara-perkara Allah. Ini seperti yang tadi Khatib baca di awal, di mana Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Menyembah di sini artinya adalah ibadah ritual. Sehingga kalau ditanya apa tujuan atau apa pekerjaan paling utama kita hidup di dunia ini, yang paling utama dan nomor satu itu adalah menyembah Allah, ibadah ritual. Konteksnya umat Nabi Muhammad itu adalah salat yang 5 waktu. Jadi tujuan Allah ciptakan kita di dunia ini untuk mengerjakan salat 5 waktu itu. Sehingga aktivitas yang lain itu sebetulnya selingan daripada yang utama tersebut. Pekerjaan kita di kantor, kita belanja, dan segala aktivitas sebetulnya itu pekerjaan sampingan. Yang utamanya itu adalah salat. Sementara ada sebagian orang yang menjadikan sholat itu hanya sisa waktu yang dimiliki.
Tidak sedikit orang yang sholatnya itu yang di akhir waktu, bahkan melalaikannya. Itu yang kemudian Allah katakan fawailul lil musallin. Maka perbaikilah sholat kita, di mana ini merupakan tujuan utama Allah ciptakan kita. Apakah sholat kita sudah benar? Pertama dari segi waktunya, apakah kita memang betul-betul memperhatikan waktu sholat? Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalimat Allah fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Itu Ibnu Katsir mengatakan termasuk orang yang melalaikan sholat adalah orang yang mengakhirkan waktu sholat, bukan yang tidak sholat, tapi yang mengakhirkan waktu sholat. Ketika adzan sudah berkumandang tapi masih santai dengan aktivitasnya, itu termasuk orang yang melalaikan sholat. Betapa pentingnya sholat dalam Islam, sehingga Allah sediakan surga khusus, neraka khusus bagi mereka yang meninggalkan sholat. Allah katakan kepada orang-orang kafir, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kau masuk ke dalam neraka saqar? Para kafir mengatakan, qalu lam nakum minal musallin, kami dulu ketika di dunia kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Pentingnya ibadah sholat sehingga Allah perintahkan kepada seorang ayah melalui rasulnya supaya seorang ayah mendidik anaknya untuk sholat, padahal anak ini belum balik. Kata Rasulullah, perintahkanlah anakmu wahai para ayah supaya mendirikan sholat ketika anakmu sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun masih jauh pada bisa balik. Kemudian kata Rasulullah, apabila anakmu sudah 10 tahun dan masih tidak mau sholat, maka pukullah dia. 10 tahun pun belum balik. Tapi ini menunjukkan betapa pentingnya sholat, sampai yang belum diwajibkan sholat pun Allah perintahkan lewat ayahnya, lewat Rasul kepada ayahnya supaya ayahnya mendidik anaknya sholat. Dan ketika anak itu sudah dewasa juga, Allah katakan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu wahai para kepala keluarga untuk tetap mendirikan sholat dan untuk tetap sabar melakukannya. Ini terlepas anak itu sudah dewasa, sudah nikah, ternyata seorang ayah bisa punya kewajiban untuk mengingatkan anaknya mendirikan sholat. Sehingga itulah doa Nabi Ibrahim kepada Allah, Rabbi ja'al jadikanlah keluarga-keluarga itu termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Ini pentingnya kita seorang hamba untuk memperhatikan perkara penting, di mana perkara penting ini merupakan tujuan utama Allah menciptakan kita, yaitu ibadah ritual. Dan dari sekian ibadah ritual tersebut yang paling utama adalah salat. Adapun tujuan kedua Allah menciptakan kita adalah ini seperti Allah katakan dalam Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, kami hendak jadikan di muka bumi khalifah. Ini maksudnya adalah Adam dan keturunannya untuk mengatur alam semesta ini. Mengatur alam semesta ini dengan bekerja, dengan mencari ilmu dan berbagai macam aktivitas, itu dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga konsep ibadah dalam Islam bukan hanya ibadah ritual, meskipun itu yang pokok, tapi ibadah aktivitas mulia pun, aktivitas yang di dalamnya ada manfaat, itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bentuk kasih sayang Allah. Seandainya ibadah di mata Allah hanya ibadah ritual, amat sedikit amal ibadah kita. Maka nikmat yang menjadi seorang mukmin setelah mengucapkan syahadat, kemudian dia beramal soleh, berbuat baik, beraktivitas, maka aktivitas tersebut dianggap sebagai ibadah. Adapun orang-orang kafir, sebaik apapun mereka, seproduktif apapun mereka untuk lingkungannya, tapi karena tidak mengucapkan syahadat, Allah katakan, innal ladzina kafaru a'maluhum kasaram. Orang-orang kafir itu amalannya seperti fatawadana. Sedemikian rahimani wa rahimahullah. Tetapi para ulama memberikan peringatan kepada kita, dan tentunya mereka mengambil sumber-sumber daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya aktivitas harian kita itu akan dinilai ibadah apabila mencakup 10 hal. Tapi dalam hal ini khatib akan mengambil 3 saja, dan ini yang paling utama. Yang pertama adalah apabila aktivitas tersebut dilegalkan secara Islam. Ketika mencari nafkah, ini dilegalkan oleh Islam, bahkan diperintahkan
maka ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Tirmizi Rasulullah mengatakan sesungguhnya ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan lelahnya mencari nafkah atau upaya kepala keluarga untuk menghidupi keluarganya. Dan tidaklah seorang kepala keluarga pulang dari tempat kerjanya sampai rumah dengan kondisi lelah, melainkan ketika itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu ini adalah aktivitas yang dilegalkan dalam Islam, maka di situ ada pahala. Masalah tadi kalau yang disuruhi ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Kemudian yang kedua syaratnya adalah jangan sampai dalam aktivitas tersebut mengandung sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari nafkah pahalanya besar. Tapi kemudian ketika mencari nafkah masih sempat mengambil yang bukan haknya di luar gajinya, terutama apabila itu sudah dipastikan haram, maka pahalanya akan hilang. Hadis Nabi SAW mengatakan, apabila seorang pegawai menerima sesuatu di luar gajinya dan itu masih berkaitan dengan pekerjaannya, itu adalah gulul, itu adalah pencurian. Inilah mungkin yang menjadi landasan larangan gratifikasi. Ini hadis Nabi SAW. Dan yang ketiga, kata seorang ulama namanya Yusuf Qaradawi, boleh mengatakan amal ibadah itu atau ibadah aktivitas kita akan dicatat sebagai amal ibadah selama aktivitas tersebut tidak melalaikan salat. Nabi mengatakan, innallaha la yudhi'u amalan yulhi al-salat. Allah tidak akan memberkahi suatu amalan apabila aktivitas tersebut, amalan tersebut melalaikan pelakunya daripada salat. Mencari nafkah itu ibadah, tapi dengan mencari nafkah kemudian salat tertinggal, salat ditinggalkan, maka pahala mencari nafkah ini. Mencari ilmu itu ibadah, kuliah itu ibadah, tapi ketika kuliah praktikum kemudian melalaikan sholat, ibadahnya akan hilang. Maka mudah-mudahan aktivitas kita termasuk aktivitas yang dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, sehingga ibadah ritual kita diterima oleh Allah, dan aktivitas kita pun dicatat sebagai amal soleh yang nanti di akhirat kita akan mendulang pahalanya. Barakallahu li wa lakum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu dan mab'us bil Qur'ani hudan wa shifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah condongkan hati kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan setiap nafas yang kita hidup menjadi ibadah kita kepada Allah. Allah jadikan setiap aktivitas yang kita lalui pun menjadi amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan sisa usia yang masih Allah amanahkan kepada kita menjadi usia penuh dengan keberkahan. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah panjangkan usia kita, dan Allah kurniakan kepada kita dan keluarga kita kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qarib mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la 'ayban illa satarta wa la mayitan illa rahimta wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir kulli asir yassir umurana. Allahumma ya syafi'al amrad ishfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.